semuanya, back again with me di Learning Journal mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, di video kali ini atau di materi kali ini kita akan bahas tentang implementasi gaya dokumenter dalam film. Nah, kalau dari pertemuan-pertemuan sebelumnya atau materi-materi sebelumnya tuh kita udah bahas tentang pengertian film dokumenter dan jenis-jenis film dokumenter. Nah, di video kali ini atau di materi kali ini kita tuh akan lebih fokus ke gaya dokumenter dalam film atau tipe-tipe dokumenter dalam film. Nah, langsung aja kita ke materinya. Jadi, teman-teman, di era kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih itu, maka berbagai bentuk ilmu pengetahuan dan berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan pun semakin berkembang dan maju, ya kan? Nah, begitu juga dalam dunia pembuatan film, teman-teman. Gaya dokumenter tuh terus berkembang sesuai kreativitas para ahli seiring berjalannya waktu. Nah, gaya dalam film dokumenter tuh terdiri dari berbagai macam kreativitas seperti gaya humoris, puitis, satir, anekdot, serius, semi-serius, dan seterusnya. Nah, setiap gaya yang terdapat dalam dokumenter tuh memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Gaya dokumenter juga tuh dapat membantu pembuat dokumenter tuh lebih mudah dan dalam menyampaikan pesan yang mereka inginkan. Nah, tipe-tipe atau mode film dokumenter tuh terdapat dalam bukunya Bill Nichols. Bill Nichols tuh seorang ahli dokumenter yang berasal dari Amerika dengan judul Introduction to Documentary, menerangkan tipe dokumenter. Nah, menurut Nichols ada beberapa nih teman-teman tipe-tipe dokumenter. Ada yang pertama tuh ada tipe expository. Nah, tipe expository itu apa sih gitu kan? Nah, Aya Waila mengungkapkan bahwa gaya eksposisi atau expository documentary itu merupakan dokumenter yang gayanya terhitung konvensional, umumnya merupakan tipe format dokumenter televisi yang menggunakan narator sebagai penutur tunggal. Nah, karena itu di tipe ini narasi atau narator itu disebut sebagai voice of God karena aspek subjektivitas narator. Nah, tipe ekspositor itu berupa narasi atau voice over yang memaparkan atau menjelaskan serangkaian fakta yang dikombinasikan bersamaan dengan gambar-gambar di film. Jadi kayak narator tuh berperan penting gitu dalam gaya ini. Nah, teman-teman, yang kedua tuh ada gaya direct cinema. Nah, tipe direct observational cinema ini muncul atau hadir tuh akibat ketidakpuasan para pembuat dokumenter terhadap gaya ekspositori tadi. Nah, pendekatan observatif pada dokumenter pembuat film gaya observational tuh merupakan film yang menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Jadi mereka itu berusaha untuk netral dan tidak menghakimi objek dan peristiwanya. Nah, dalam gaya observational ini, film marker itu nggak pernah atau nggak boleh tampak dalam filmnya. Nah, pada tipe ini, sutradara tuh menempatkan posisinya hanya sebagai observator aja. Produksi film dokumenter tipe ini nih sangat menuntut persiapan yang sungguh-sungguh, teman-teman. Analisis dan perhitungan manajemen untuk lama waktu produksi dan biaya itu nggak boleh meleset di tipe ini. Sebenarnya di semua tipe, cuma karena ini karena tipe ini nih menuntut persiapannya itu dengan sungguh-sungguh, jadi semua tuh harus diperhatikan gitu. Nah, analisis dan perhitungan manajemen untuk lama yang tadi itu nggak boleh meleset. Terus juga prinsip tipe ini nih agak sulit untuk diterapkan pada semua produksi film dokumenter. Nah, dalam tipe pemaparan ini, penyusunan skenario formal itu nggak terlalu dianggap penting. Kan kalau misalnya di jenis atau di tipe film lain itu, penulis skenario atau penyusun skenario formal tuh dianggap penting banget. Tapi kalau di tipe ini nih nggak terlalu dianggap penting. Karena mengingat apa yang diutamakan dalam tipe ini tuh adalah peristiwa yang terjadi, bukannya kenapa atau bagaimana cerita atau cerita dari suatu peristiwa itu gitu, teman-teman. Nah, tipe selanjutnya itu ada tipe puitis atau poetik.
Nah, film dokumenter dengan tipe puitis ini tuh cenderung memiliki interpretasi subjektif terhadap subjek-subjeknya. Pendekatan dari tipe ini tuh mengabaikan kandungan penceritaan tradisional yang cenderung menggunakan karakter tunggal atau individual karakter dan peristiwa yang harus dikembangkan. Begitu. Nah, selanjutnya ada tipe partisipatori. Nah, tipe dokumenter partisipatori ini merupakan kebalikan dari dokumenter observasional tadi. Nah, tipe dari pembuat filmnya itu menunjukkan diri secara mencolok di layar dan melibatkan diri pada peristiwa serta berinteraksi dengan subjeknya. Kalau di tipe partisipatori ini, sedangkan tadi di tipe observasional, pembuat filmnya tuh nggak boleh gitu untuk muncul di dalam filmnya. Justru kalau misalnya di tipe ini nih kesebaliknya, jadi pembuat filmnya itu mencolok di layar gitu. Nah, aspek utama dari dokumenter ini tuh adalah wawancara, terutama dengan subjek-subjeknya, sehingga bisa didapatkan komentar dan respon langsung dari narasumbernya atau subjek film itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada tipe reflektif. Nah, tipe reflektif tuh lebih memfokuskan pada teknik pembuat film. Artinya, penonton itu dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Tujuannya untuk menampilkan proses pembuatan film secara apa adanya. Jadi, di film ini nih, kayak mereka tuh sengaja nunjukin gimana sih biasanya proses-proses pembuatan film itu gitu. Jadi, di filmnya itu nunjukin gimana proses pembuatan film itu sendiri gitu loh teman-teman. Di dalam filmnya itu ditunjukin tentang itu. Nah, tujuannya itu ya untuk menampilkan proses dalam pembuatan film tuh secara apa adanya. Jadi kayak di dalam film itu ditunjukin kalau misalnya pembuatan film tuh kira-kira begini prosesnya, terus ya pokoknya dibuat secara apa adanya gitu. Ya begitu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir itu ada tipe performatif. Tipe film dokumenter performatif ini pada satu sisi itu mengalihkan perhatian penonton dari cerita yang tercipta dalam film. Sedangkan sisi yang lainnya itu justru menarik perhatian penonton pada aspek ekspresi dalam film dari film itu sendiri. Nah, tujuan tipe ini tuh untuk mempresentasikan cerita dalam film secara tidak langsung gitu. Aspek pencipta tersebut tuh bertujuan untuk menggambarkan subjek atau peristiwa secara lebih subjektif, ekspresif, stylish, mendalam, serta lebih kuat menampilkan penggambarannya. Jadi itu dia teman-teman tadi gaya dokumenter dalam film menurut Nichols. Ada 6 gaya. Semoga bisa teman-teman pahami dan bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang perfilman. Itu aja untuk materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di next learning journal lainnya. Bye-bye.